Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Perfect World. Teratai emas mekar satu demi satu. Woliner sedang mengalami perubahan besar. Mata si Hao menjadi berapi-api saat dia melihatnya. Dalam waktu sepersekian detik, kejadian aneh juga terjadi di tempat dia berada. Cairan suciku, batu surgawi berteriak dengan sedih. Tiba-tiba, kekuatan penyerapan tubuh si Hao tampaknya menjadi lebih besar. Sesuatu yang aneh terjadi. Dadanya menyala dan meletus dengan energi yang mengguncang dunia. Astaga, ini seperti dewa surgawi yang turun ke dunia ini. Batu surgawi tercengang melihatnya. Si Hao hampir kehilangan kendali dan meraung ke arah langit. Dia telah berharap selama bertahun-tahun untuk tulang makhluk tertinggi untuk tumbuh kembali. Dan sekarang, sebenarnya ada harapan untuk itu muncul kembali. Rasa sakit yang hebat mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, pancaran cahaya menyilaukan menyinari seluruh tubuhnya. Si Hao memeriksa bagian dalam tubuhnya, dan apa yang dilihatnya mengejutkannya. Seiring berjalan waktu, cairan di kolam kelahiran kembali berangsur-angsur berkurang hingga kolam itu hampir mengering. Keperkasaan, tulang hampir tak terbayangkan, itu melahap segalanya. Setelah 2 hari berlalu, si Hao menjadi hampir tidak bisa dikenali. Kulit dan ototnya kusut dan mengerut. Bahkan tulang-tulangnya tampak tidak berkilau. Penampilannya saat ini tampak putus asa dan lesu. Namun, si Hao merasa lebih hidup dari sebelumnya. Tubuh fisiknya mungkin telah kehilangan vitalitasnya, tetapi dia penuh dengan semangat dan energi di dalam. Bahkan tulang tertinggi di kehidupan kembali di depan matanya memenuhi hatinya dengan sukacita. Ini adalah hasil dari si Hao yang memaksa tulang untuk hidup kembali. Si Hao bertahan dan tidak menyerah. Pada akhirnya, dia merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya hancur. Dan dia hampir pingsan. Darah mengalir keluar dari dadanya dan retakan menutupi dahinya, meninggalkannya dengan luka serius. Seberkas cahaya menakutkan meletus dari dadanya, menusuk dinding istana agung. Tanah bergetar dan magma melonjak hebat. Apa yang terjadi? Apakah istana Kaisar Suci dalam masalah? Burung merah kecil bingung dengan suara itu. Si Hao merasa sulit untuk mengukur besarnya letusan itu, karena roh dan jiwanya telah diledakkan dari tubuh fisiknya, membuatnya benar-benar kewalahan. Satu-satunya hal yang bisa dikatakan dengan pasti adalah bahwa itu sangat hebat. Namun demikian, kekuatan besar seperti itu sulit dikendalikan dan tidak mudah digunakan. Bahkan tubuh fisik sekuat milikku terluka. Si Hao merasa agak gelisah. Tulangnya belum sepenuhnya berkembang dan tidak akan menyerap pada kendali saya yang mengarah ke hasil ini. Namun, si Hao tidak berkecil hati untuk waktu yang lama. Dia menggerakkan dirinya sendiri, dan tatapannya menjadi berapi-api. Saya menantikan kelahiran kembali dan pematangannya. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Namun, dia mulai mengeringis kesakitan segera setelah itu. Si Hao mengeluarkan anggur setan kecil dan menuangkannya ke tenggorokannya. Tubuhnya mulai bersinar, dan dia tidak terlihat pucat seperti sebelumnya. Pada saat ini, batu surgawi bersembunyi di mulut mata air di udara. Selama beberapa hari terakhir ini, ia bisa minum beberapa tetes.
Itu bukan batu atau tanah. Untuk apa kamu minumnya? Si Hao bertanya. Cairan tersebut bercampur dengan magma, sehingga dapat dianggap sebagai jenis batuan juga. Tentu saja aku bisa memperbaikinya. Ada batu kekacauan di sana. Si Hao mengungkapkan ekspresi terkejut. Di mana? Batu surgawi menoleh untuk melihat, tetapi segera berteriak. Dasar, Anda berbohong kepada saya. Dalam sepersekian detik, si Hao berganti posisi dengannya, membuatnya tempat waktu untuk menangkap setetes cairan itu. Batu surgawi itu marah. Dia telah menunggu selama 1 hari dan 1 malam. Saat hampir turun, akhirnya diambil oleh orang lain. Tubuh saya terluka. Aku membutuhkannya untuk pemulihan. Dengan itu, si Hao duduk bersila dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dalam beberapa hari berikutnya, si Hao berada di atas cairan kelahiran kembali dan sepenuhnya memperbaiki tubuh fisiknya. Dia telah kembali ke kondisi puncaknya, menjadi sangat kuat lagi. Sekarang, dia tidak lagi memperebutkan cairan dengan batu surgawi. Si Hao maju dan berhenti beberapa di depannya ada tombak yang megah. Gerbang batu kuno dipasang pada istirpal di sepanjang itu. Apa ini? Dia bingung. Setiap gerbang batu sangat besar. Dia berdiri di depan gerbang batu dan bisa mendengar raungan yang sangat mengguncang tempat ini. Dia terkejut dan melepaskan tangannya tanpa dasar. Dia berjalan ke gerbang lain di mana peng bersayap emas diukir di atasnya. Apa yang ada di dalam? Dia terkejut dan bingung. Si Hao merenung untuk waktunya yang lama. Dia tidak tahu apa yang ada di balik gerbang batu itu. Dia kemudian mulai mengamati gerbang batu satu demi satu. Sepertinya yang memiliki ukiran naga. Gerbangnya ditutup rapat sehingga dia tidak bisa membuka gerbang. Makhluk ini terlalu kuat. Sepertinya tidak ada pintu yang sebenarnya. Jadi jalannya terhalang. Si Hao berjalan bolak-balik beberapa kali di sekitar area ini. Kemudian dia kembali ke kolam kelahiran kembali dan melihat sekeliling. Huo Liner belum juga keluar dari kepompong. Si Hao menyesuaikan kondisi tubuhnya sebelum sekali lagi kembali ke tombak dewa dan iblis. Dia dengan keras mendorong gerbang batu hingga terbuka. Dia mengambil langkah besar ke depan. Gerbang batu itu belakangnya tiba-tiba tertutup. Si Hao terkejut sesaat. Dia melihat sebuah batu besar dengan beberapa kata di atasnya. Hal-hal yang tercatat di sana agak menakutkan. Dinding dewa dan iblis, musnah selama area kuno. Kata-kata ini seperti menikam pisau. Itu memberinya perasaan sedingin es. Apa artinya ini? Ini adalah tempat untuk melakukan tantangan. Karena ini adalah tempat yang disiapkan untuk para genius yang bakat yang jarang terlihat. Hanya dengan melewati 108 tantangan dan berhasil, seorang dapat memperoleh kualifikasi untuk melangkah di jalan itu. Kalimat ini menyembunyikan makna misterius. Si Hao agak bingung. Jalan macam apa ini? Mungkinkah tembok ini adalah sesuatu yang sengaja dibawa oleh leluhur Little Red atau Kaisar Suci Klein Api untuk mencegah terlalu banyak orang berpartisipasi? Tempat ini agak aneh, dan dia memiliki banyak keraguan. Dia merasa seolah-olah seluruh tempat ini diselimuti kabut tebal. Si Hao berjalan maju, memasuki stadion pertempuran hitam. Begitu dia melangkah masuk, dia segera mendengar raungan binatang buas yang sunyi. Seolah-olah dia berdiri di tanah telantar yang besar. Tentu saja, ini adalah gurun yang jauh lebih menakutkan daripada yang pernah dikunjungi sebelumnya. Stadion pertempuran hitam itu sangat besar dan jauh di dalam. Sepasang mata demi mata menyala. Seekor binatang buas bergegas keluar.
itu sepenuhnya merah, dan api membakar dengan ganas di sekitar tubuhnya. Si Hao tidak menahan diri dan mengepalkan tinju dengan kekuatan luar biasa. Bahkan udara di sekitarnya mulai bergetar. Binatang buas ini menyerupai serigala yang rakus, hanya saja lebih ganas. Kekuatan ganas si Hao dimasukkan ke dalam tinju itu, dan angin yang dibawanya sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga stadion pertempuran mulai bergemuruh dan terus bergetar. Menarik, dia berkata pada dirinya sendiri. Dia terkejut karena satu, binatang buas itu menghindari serangannya. Dan dua, karena stadion pertempuran hitam itu sangat kokoh. Itu benar-benar bisa menahan kekuatannya. Di kejauhan, raungan binatang terdengar satu demi satu berturut-turut. Sepasang mata terbuka dan terbakar dengan cahaya. Mereka bergegas keluar dari kegelapan menuju si Hao. Di hadapannya bukan satu atau dua binatang buas, melainkan sebuah kelompok. Ada lebih dari 100, dan semuanya dikelilingi oleh simbol-simbol yang menakutkan. Namun, semakin berbahaya itu, semakin tenang dia. Jadi bagaimana jika ada lebih dari 100 binatang buas? Saat itu, dia membunuh lebih banyak lagi di Laut Utara. Si Hao tidak menahan sama sekali. Dia menggunakan simbol True Primordial Record dengan cara yang sederhana dan langsung. Ketika tinjunya terbanting, seolah-olah puluhan ribu binatang berteriak pada saat yang bersamaan. Rasanya seperti memotong lautan yang luas. Kekuatan serangan ini sangat hebat, langsung memotong jalur jalan dari ratusan binatang itu. Setelah mengganggu ritme mereka, dia melayang ke udara untuk membantai mereka. Sebuah kaki menginjak ke bawah, dan udara mulai bergetar. Makhluk berbentuk serigala yang rakus, yang terbungkus api merah itu mengganggu beban terberat dari kekuatannya. Itu sangat kuat dan bahkan pada tahap akhir dari alam ukiran. Tetapi masih tidak bisa menghentikan si Hao. Kali ini tidak bisa menghindari serangan si Hao. Karena ada binatang buas di mana-mana. Tidak ada jalan keluar. Dengan suara apa? Keduanya bertabrakan. Itu mengeluarkan lolongan sebelum meledak di udara. Dengan keengganan dan keputusan, itu berubah menjadi hujan cahaya. Dibuat dari simbol Dao, si Hao sangat terkejut. Di lokasi aslinya, selembar kertas emar dibakar. Terbakar menjadi abu. Teknik macam apa ini? Itu benar-benar menakjubkan. Itu bukan hanya simbol binatang biasa, melainkan salah satu yang benar-benar sangat kuat. Si Hao membantu jalannya ke formasi. Dia terus-menerus melepaskan serangan berat, membantai mereka satu demi satu. Si Hao tidak bisa dihentikan, seolah-olah dia telah kembali ke sarang Kunpeng di Laut Utara. Dia melepaskan pembantaian besar dan bertarung melawan musuh dari semua sisi sendirian. Akhirnya, binatang buas yang berjumlah lebih dari 100 semuanya terbunuh. Namun, dia tidak merayakan kemenangannya, karena dia hanya bertarung melawan kertas simbol.